Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rizky Murfahati, NIM 051639896 dari Prodi D4 Kearsipan. Di sini saya akan memenuhi tugas praktik unit 2 pada mata kuliah Arsip Sejarah Lisan dengan melakukan wawancara mengenai sejarah perkembangan pabrik tembakau di Purbalingga bersama Mas Dia Sergio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai sejarah pabrik tembakau di Purbalingga. Apakah Mas bersedia? Iya, siap, bersedia. Silakan. Sebelumnya boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana sejarah perkembangan pabrik tembakau di Purbalingga tersebut? Ya baik. Awalnya itu didirikan oleh C.C. Quis sekitar tahun 1800-an. Kemudian dia memberi nama Kandang Gampang Mulder Dekker and Company. Kemudian dari situ mulailah berkembang pabrik tersebut. Ketika masa pemerintahan kolonial di Hindia Belanda itu mengalami puncak kejayaan hingga mengekspor tembakaunya sampai ke Eropa. Kemudian setelah itu ketika memasuki masa kemerdekaan ada sebuah kebijakan yang kemudian pada akhirnya merubah keseluruhan pabriknya sehingga mengalami penurunan ketika saat itu ada kebijakan nasionalisme yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno gitu. Kalau boleh tahu bagaimana perkembangan pabrik tersebut pada masa setelahnya? Yaitu kan tadi udah setelah dilakukan nasionalisasi kemudian ada sebuah kebijakan baru lagi yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto, yaitu kebijakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 23 tahun 74, yaitu tentang pembatasan pekerja asing. Sehingga setelah adanya pembatasan pekerja asing itu, karena saat itu yang bekerja di PT tersebut, pabrik tembakau tersebut adalah warga asing, kemudian dia dibebas tugaskan dan digantikan oleh warga lokal. Sehingga produksi dan ekspornya itu mengalami penurunan pesat. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut Mas itu bagaimana peran masyarakat lokal terhadap keberadaan pabrik tembakau tersebut? Peran masyarakat lokal itu banyak sekali perannya. Dia itu menjadi petani dari yang di perkebunan, kemudian yang berada di gedung tembakaunya, kemudian ada juga yang sampai mengekspor dan memilah tembakaunya, itu semua dari masyarakat lokal di Purbalingga. Jadi semua itu mendapat perannya masing-masing untuk kemajuan ekspor maupun produksi tembakau di Purbalingga seperti itu. Saat kapan itu pabriknya mulai merasa penurunan? Mulai tahun 74 itu pertama kali mengalami penurunan pada saat adanya kebijakan dari Presiden Soeharto itu. Jadi karena pada saat itu adanya pembatasan pekerja asing sehingga produksi dan ekspornya itu mandek di situ aja, sehingga jadinya ya semuanya berubah gitu setelah adanya kebijakan tersebut tahun 74 itu. Kalau dampak dari penurunan pabrik itu bagaimana, Mas? Yang pasti pertama banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tapi mereka itu kebanyakan setelah berhenti dari PT GMIT atau Gading Mas Indonesia Tobacco itu, mereka justru bukan menjadi petani lagi, tapi banyak yang menjadi PNS gitu. Jadi ya kebanyakan dari yang di perkebunan ketika pabriknya tutup beralih menjadi PNS kebanyakan. Kalau menurut Mas, apakah ada jejak atau peninggalan pabrik tembakau yang sampai sekarang itu masih ada? Gedung-gedungnya itu banyak masih di desa-desa. Terus untuk pabrik utamanya itu sekarang yang ada di Kandang Gampang yang jadi PT Indokores ya, itu salah satu peninggalannya. Terus ada juga yang di Bulog itu gedungnya dulu adalah salah satu gedung yang ada di Karangsentul buat pengumpulan tembakaunya di sana. Banyak sih kalau di desa-desa gudang-gudang tembakaunya gitu. Baik Mas Dia, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Ya, sama-sama. Semoga wawancara ini dapat menjadi dokumentasi sejarah yang bermanfaat. Iya, semoga juga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sama-sama.